Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Muhammad Basrul Mufid, dosen di kampus Undika Surabaya yang dulunya Stikom Surabaya. Kemudian bidang kajian saya adalah studi keislaman yang itu dikembangkan dengan studi keislaman berbasis pendidikan atau yang dikenal dengan pendidikan agama Islam. Yang saya ingin ikut berpendapat ya mengenai sistem zonasi. Ada yang mengatakan sistem zonasi ini tidak mencerminkan keadilan sosial. Kalau saya malah sebaliknya, sistem zonasi ini sebagai langkah untuk memupuk atau untuk melahirkan keadilan sosial bagi dunia pendidikan. Mengapa demikian? Kalau bisa saya catat ya, satu, di antara tujuan makro sistem ini adalah menghilangkan sekat antara sekolah-sekolah yang itu dianggap atau dalam kategori sekolah berprestasi atau sekolah favorit dengan sekolah non favorit. Memang seharusnya dunia pendidikan itu tidak ada sekat antara sekolah yang itu sekolah prestasi atau sekolah favorit, kemudian ada sekolah yang non favorit. Ini kan menimbulkan ketimpangan. Yang ada uang, ya, yang ada uang pasti milih ke sini. Gitu loh. Yang ada uang pasti milih ke sini. Kenapa? Karena dia punya uang. Yang punya uang kan pasti dia berusaha anaknya ini bisa berprestasi, dileskan kemana-mana agar nanti bisa masuk ke sekolah favorit. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ini menghilangkan sekat. Sehingga pendidikan itu harus dimiliki atau menyuguhkan atau bisa diakses oleh semua golongan. Tidak golongan tertentu. Jadi sistem zonasi ini salah satunya adalah menghilangkan sekat, menghilangkan label sekolah favorit, non favorit, sekolah yang berkualitas, tidak berkualitas itu, sehingga semua sama. Nah, ketika sekat atau level ini nggak ada, otomatis ini akan menolong sekolah-sekolah yang itu dulunya tidak termasuk sekolah prestasi, tidak sekolah favorit, gitu loh. Sehingga nggak ada sekat, nggak ada kejomplangan itu ya. Itu. Jadi satu, menghilangkan status prestasi non prestasi, kemudian favorit dan favorit. Ini termasuk keadilan sosial. Jadi adil. Yang kedua, bahwa yang masuk di sekolah prestasi atau yang masuk di sekolah favorit itu kan dengan adanya sistem zonasi ini kan menguntungkan siswa-siswa yang itu tidak ada background prestasi. Gara-gara ada sistem zonasi dia bisa masuk. Ya, gara-gara sistem zonasi dia bisa masuk. Ini salah satu keadilan sosial. Loh, bagaimana dengan siswa yang itu berprestasi, yang itu sudah disiapkan ibunya, orang tuanya berprestasi agar nanti bisa masuk ke sekolah favorit. Gara-gara ada sistem zonasi, akhirnya nggak bisa masuk ke sekolah favorit, terpaksa ke sekolah yang non favorit. Kalau saya lihat ini bentuk keadilan sosial. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Kita gambarkan gini.
satu ya, ini bagi siswa yang dia nggak punya background prestasi, kemudian dia berhasil masuk ke sekolah yang itu dikenal dengan sekolah favorit, maka dia akan merasakan, oh begini loh sekolah di sekolah favorit itu, oh begini loh di sekolah yang itu dilengkapi berbagai fasilitas, gitu loh. Sehingga dia akan maju, gitu loh. Nah, misalkan gini, coba dibayangkan, kalau siswa itu berangkat dari nggak punya prestasi, nggak punya bekal kecerdasan yang kuat, kemudian dia sekolah di sekolah yang itu biasa-biasa saja, bagaimana dia bisa maju? Bagaimana dia bisa maju itu loh? Ya, kenapa? Karena salah satu untuk memajukan siswa itu adalah fasilitas dan SDM di sekolah itu, gitu loh. Nah, misalkan gini, kalau anak itu berangkat dari anak yang itu tidak tidak begitu cerdas, kemudian disuruh cerdas, tetapi fasilitas tidak mendukung, SDM guru terbatas, terus bagaimana nasib anak ini? Sehingga solusinya diantaranya adalah zonasi. Di saat siswa ini dia dari latar belakang tidak begitu cerdas, kemudian masuk ke sekolah yang itu didukung fasilitas baik, SDM guru baik, saya yakin dia akan menjadi orang yang cerdas. Itu loh ya. Satu. Jadi ini kan adil ya. Kemudian guru di sekolah-sekolah prestasi atau sekolah-sekolah yang favorit kan enak. Kenapa? Dia kan dalam mengajar itu kan nggak begitu soro-soro amat. Kenapa? Yang diajar pinter-pinter. Yang diajar itu siswa-siswa pilihan, sehingga dia tinggal melakukan pendalaman, sudah ditinggal gitu aja. Atau bisa diibaratkan anak ini sudah bisa lari, tinggal aja dikuatkan agar bisa terus berlari. Gara-gara sistem zonasi ini, guru-guru yang itu di sekolah favorit ya atau di sekolah-sekolah prestasi ini mulai merasakan berat mendidik anak yang itu berangkat dari latar belakang yang tidak punya prestasi atau dari backgroundnya itu dia nggak begitu cerdas. Nah, ini kan berarti kan menimbulkan keadilan bagi guru-guru swasta. Bagaimana dari dulu ngajari anak yang itu nggak begitu cerdas, pasti berat, rekoso gitu loh. Ya, dan ini sekarang dirasakan oleh guru-guru yang ada di sekolah favorit. Dia pasti ya berbeda mengajar anak yang sudah cerdas dari awal dengan anak yang itu perlu dikasih pendalaman lagi, penguatan lagi agar cerdas temenan gitu loh. Jadi ini bentuk keadilan level guru. Artinya yang ngajar anak biasa-biasa, yang ngajar anak yang tidak begitu cerdas itu tidak hanya guru-guru swasta atau guru-guru di sekolah-sekolah yang non favorit, tapi guru-guru favorit, guru-guru yang di sekolah prestasi itu juga bisa merasakan yo opo ngajar anak yang tidak punya prestasi, yang itu kecerdasannya tidak begitu tinggi, sehingga ada upaya gitu loh. Nah, ini kan bentuk keadilan gitu loh. Bentuk keadilan. Nah, kita kembali bagaimana bagaimana anak yang punya prestasi dia nggak bisa masuk ke sekolah favorit gara-gara sistem zonasi. Kalau saya, ini kesempatan bagi anak yang berprestasi itu untuk membantu sekolah-sekolah yang tidak favorit itu atau tidak non prestasi itu menjadi sekolah yang prestasi. Ini memang perlu pengorbanan, gitu loh. Perlu pengorbanan, perlu kesadaran bagi orang tua. Ya, misalkan gini, nak, nggak apa-apa kamu nggak masuk ke sekolah favorit gara-gara sistem zonasi,
kamu terpaksa, apa terpaksa? Kamu terpaksa sekolah di sekolah non favorit atau sekolah yang itu non prestasi. Angkatlah sekolah itu dengan prestasimu. Bangunlah sekolah itu dengan karya-karyamu. Bangunlah sekolah itu, bantulah sekolah itu agar dia itu berprestasi. Bayangkan kalau anak-anak cerdas, anak-anak yang IQ-nya tinggi, punya prestasi itu masuk ke sekolah yang itu non prestasi, saya yakin setahun 2 tahun sekolah ini akan berprestasi. Gitu loh. Nah, mau berprestasi ya apa kalau siswanya dari dulu tuh diisi oleh anak-anak yang nggak punya prestasi. Itu loh. Jadi ini emang ketimpangan. Yang maju semakin maju, yang nggak maju ya semakin nggak maju. Atau yang kaya semakin kaya, yang miskin ya tetap miskin gitu loh. Jadi ini saya setuju, ini bentuk keadilan gitu loh. Ini yang nggak difahami. Jadi orang tua itu masih egois loh. Saya sudah menyekolahkan dia di level SMP yang favorit, yang bonafit. Saya leskan ke sana kemari untuk bisa masuk ke SMA favorit. Tapi gara-gara sistem ini, anak saya batal ke sekolah favorit. Harusnya gini orang tua. Oke nak, kalau kamu gagal ke sekolah favorit, kita harus bangun sekolah yang di dekat rumah ini agar menjadi sekolah favorit, agar menjadi sekolah yang grade-nya naik gitu loh. Jadi kalau sekolah yang tidak favorit ini nggak dibantu dengan siswa-siswa yang cerdas, saya yakin sulit Bapak Ibu, sulit gitu loh. Jadi memang harus ada pengorbanan. Jadi biarlah yang saudara-saudara kita yang dulunya itu nggak pernah merasakan sekolah yang lengkap dengan fasilitas yang oke, dengan guru-guru yang hebat-hebat, biar tahu merasakan sekolah yang seperti itu. Kita misalkan yang dari SD, dari SMP yang itu sudah dibekali dengan guru-guru hebat, dengan berbagai fasilitas, dengan berbagai layanan, biar tahu, biar bisa merasakan ketika SMA itu di sekolah yang tidak favorit, yang di sekolah yang jauh dari kesempurnaan dalam segi sarpras. Nah, tetapi itu tidak menjadikan kita putus asa, tidak menjadikan kita malas belajar, tapi giat belajar. Bagaimana saya bisa mengharumkan sekolah saya yang dulunya grade-nya sekian menjadi sekian. Ini kan butuh pengorbanan. Ini yang saya maksud keadilan sosial. Itu loh ya. Tuh. Yang ketiga memang sistem zonasi ini memang bukanlah sistem yang paling baik, tidak, tetapi sistem ini yang perlu perlu kebijakan lagi, perlu bisa penguatan, bisa kebijakan yang lebih merata. Misalkan gini, saya dapat info dari guru swasta. Gara-gara sistem zonasi ini kan anak yang dulunya nggak berprestasi itu bisa masuk ke sekolah-sekolah yang favorit. Nah, gara-gara ini juga menimbulkan penurunan juga di sekolah-sekolah swasta, ya, yang sekolah-sekolah swasta. Nah, oleh karena itu memang harusnya sekolah-sekolah negeri itu emang harusnya dibatasi dengan jumlah pagu. Oke lah kalau sudah ada, tapi pagunya jangan sampai 10 kelas ke atas. Itu kasihan sekolah-sekolah swasta. Kenapa? Karena sekolah swasta juga nggak bisa hidup kalau nggak ada siswa. Jadi oleh karena itu meskipun sudah ada batasan batasan atau pagu dari pemerintah, harusnya pagunya jangan banyak-banyak untuk sekolah negeri. Ini untuk membantu atau menghidupkan sekolah-sekolah swasta. Oke, katakanlah jangan sampai 10 ke atas untuk pagunya, katakanlah 8 atau 9. Atau lihat secara geografis di daerah itu. Kalau di daerah itu banyak swastanya, berarti negerinya juga nggak boleh banyak-banyak pagunya, gitu loh. Untuk ngangkat sekolah swasta ini, sehingga timbullah keadilan sosial. Gitu loh. Kalau misalkan satu daerah itu yang swasta satu, yang negerinya banyak, ya diparuh gitu loh. Jadi emang ini kembali kepada geografis masing-masing, karena setiap daerah itu jumlah sekolah SMA-nya itu juga berbeda-beda. Ya, jadi ini harus memang
perlu koordinasi antar dinas setempat dengan pusat. Itu. Jadi kalau ingin menunjukkan keadilan sosial, jadi pagu di negeri ini jangan dilebihkan gitu loh. Katakanlah pagunya itu 6, biar nanti sekolah swasta ini bisa bangkit gitu loh, bisa bangkit. Kenapa? Karena persaingan di swasta juga ketat gitu. Kalau nggak ada siswa kan ya bagaimana mereka hidup, guru-gurunya dan sebagainya. Itu ya. Jadi kalau saya ini masalah pagunya harus objektif kalau saya. Yang keempat, ada yang bilang gini loh, saya itu pengen anak saya di negeri. Karena apa? Karena nggak bayar. Kalau di sekolah di swasta kan bayar. Dan itu kami juga nggak mampu. Oke. Kalau saya, nah ini perlu pemerintah turun tangan. Ini yang saya dulu kritik, dari harus ada pemerataan pembangunan pendidikan secara nasional. Jangan yang dibangun itu negeri-negeri terus. Swasta ini juga harus ada asupan gizi itu loh. Biar nggak kena, biar dia bisa merangkak, biar dia bisa lari. Kalau dia sekolah swasta dari komite atau dari sebuah katakanlah sebuah asosiasi masyarakat yang itu kaya, oke, nggak ada masalah. Tetapi kan kebanyakan sekolah-sekolah swasta itu kan kebanyakan ya mereka hidup dari biaya SPP dan sebagainya. Oleh karena itu negara emang harus andil dan adil gitu loh. Ya, ikut membantu operasional sekolah. Jangan sekarang muncul sekolah swasta mau dikenakan pajak. Nah itu kan malah repot gitu ya. Jadi cuma saya tidak membahas masalah pajak sekolah, enggak. Ini gini, jadi agar swasta ini tidak mengenakan tarif terlalu tinggi kepada siswa, negara harus hadir membantu. Itu loh. Kalau bisa provinsi-provinsi yang itu APBD-nya tinggi mengambil alih sekolah-sekolah swasta level SMA. Kalau di Jatim kan kemarin baru SMKN atau SMK kalau nggak salah ya, cuma nanti bisa kita koreksi. Jadi provinsi atau kota yang itu dianggap bisa mampu secara APBD bisa mengambil alih sekolahnya, sehingga biar nggak pusat, sehingga gaji itu dari anggaran daerah, sehingga sekolah swasta itu tidak menggelembungkan biaya pendidikan itu dengan biaya gedung, biaya SPP. Itu loh. Kalau ada suntikan bantuan dari negara, ini kan akan meminimalisir biaya gedung dan biaya SPP sehingga terjangkau. Bisa-bisa gratis, atau katakanlah ada beasiswa level sekolah. Kalau beasiswa level perguruan tinggi sudah banyak. Nanti kalau misalkan itu bisa beasiswa level sekolah SMA, sehingga ketika ada sistem zonasi ini, orang tua meskipun dia nggak bisa menyekolahkan anaknya di sekolah negeri, terpaksa di sekolah swasta, tapi kan sekolahnya terjangkau dalam segi biaya. Jadi ini emang lagi-lagi perlu bantuan dari negara. Jadi sistem ini sudah bagus kalau menurut saya. Cuma kalau dalam aspek tadi, agar masyarakat itu tidak terlalu kecewa anaknya nggak sekolah ke negeri, nah sekolah swasta ini harus kita dibantu negara agar mereka secara biaya itu tidak membebankan kepada siswa. Gitu loh. Kalau negara hadir di sekolah-sekolah swasta, saya yakin sekolah swasta juga akan terjangkau biayanya. Itu loh. Jadi sistem ini sekali lagi, sistem zonasi merupakan langkah awal untuk memunculkan rasa keadilan sosial, tetapi perlu juga penguatan, pembaharuan, perlu juga tambahan agar sistem ini benar-benar secara makro maupun mikro itu melahirkan sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat, bagi seluruh elemen masyarakat. Itu ya. Jadi bukan kita anggap sekolah ini menguntungkan bagi satu pihak, tapi tidak. Tapi sistem ini juga berusaha bagaimana
sekolah-sekolah swasta yang itu misalkan jauh dari prestasi, jauh dari predikat favorit, ketika diisi oleh siswa-siswa yang itu berprestasi, ini akan naik gitu loh. Kemudian sekolah-sekolah favorit yang itu dibantu oleh fasilitas, oleh SDM guru yang itu bagus, ketika diisi oleh siswa-siswa yang itu tidak berangkat dari prestasi, tidak berangkat dari kecerdasan yang tinggi, ini benar-benar guru itu maksimal ngajarnya, maksimal biar grade-nya itu tetap. Nah ini kan perlu. Jadi semua usaha itu loh, semua usaha. Nah itu ya. Jadi biar guru di sekolah negeri yang favorit itu juga biar memaksimalkan pengajarannya, membimbing anak-anaknya itu untuk berprestasi sehingga grade-nya itu tetap unggul itu loh. Jadi kalau saya jangan dianggap ketika sekolah negeri favorit itu diisi oleh anak-anak yang tidak berprestasi akan turun, tidak. Karena kenapa? Karena mereka didukung oleh sarpras yang lengkap, guru-guru yang cerdas. Sehingga ini adalah momentum untuk menggodok mereka agar berprestasi itu loh. Nah, sebaliknya sekolah-sekolah swasta yang itu sarprasnya terbatas itu loh. Sehingga oleh karena itu kan tadi saya bilang harus ada campur tangan negara di situ. Sehingga sekolah swasta ini juga sama rasanya seperti negeri. Sarprasnya lengkap ya. Kemudian guru-gurunya itu dapat pelatihan, dapat semacam pembinaan agar sama dengan guru-guru negeri dalam segi SDM loh ya. Itu. Nah, kemudian agar peran siswa yang itu berprestasi bisa mengangkat sekolah-sekolah yang itu awalnya tidak berprestasi menjadi prestasi gitu loh. Jadi ini emang butuh pengorbanan bagi siswa, dan inilah butuh emang jiwa-jiwa pengabdian, jiwa-jiwa patriot ya, agar sekolah-sekolah yang swasta yang itu misalkan jauh dari prestasi kemudian diisi oleh siswa-siswa prestasi, ini akan naik grade-nya. Tentu fasilitas itu harus juga diberikan oleh negara agar mendukung para siswa-siswa yang cerdas ini sehingga seimbang. Itu loh ya. Itu dari saya. Jadi yang terakhir bagi guru-guru swasta itu memang juga harus diberikan perhatian dari negara agar dalam segi status bukan masalah kepangkatan, bukan masalah PNS maupun tidak, tapi masalah kompetensi skill, sehingga negara harus ada, maksudnya adalah bukan semata-mata memberikan asupan anggaran kepada sekolah, tapi juga memberikan banyak pelatihan, workshop atau pembinaan kepada guru-guru swasta ya, agar dia itu juga klik gitu loh ketika mendidik anak yang itu berprestasi gitu ya. Jadi ini agar adil itu loh. Jangan sampai gini, gurunya itu biasa-biasa saja gara-gara sistem ini kan banyak murid yang itu berprestasi masuk ke sekolah yang tidak berprestasi ya kan ya. Nah, jangan gara-gara seperti ini gurunya ini juga biasa-biasa saja. Jangan, kasihan anak yang berprestasi ini. Nah, guru yang awalnya itu biasa-biasa saja harusnya meningkatkan diri. Oh iya, yang saya ajar ini adalah anak-anak pilihan. Ya, anak-anak prestasi. Sehingga harus maksimal membimbing dia agar dia itu terus berprestasi, agar terus maju. Sehingga ada upaya. Jadi guru swasta juga berupaya anak ini biar tetap berprestasi. Guru negeri juga berupaya agar anak yang dulunya nggak punya prestasi, punya prestasi. Ini kan usaha bareng-bareng dengan objek yang berbeda, tapi dengan tujuan yang sama. Ini menurut saya ini adalah keadilan sosial, itu loh ya. Jadi jangan dianggap jangan sebatas dipahami yang sebatas itu tadi. Ya oke, saya ulangi. Jadi guru di sekolah non favorit harusnya mati-matian mengajar anak atau siswa-siswa pilihan yang masuk ke sekolah itu agar anak-anak ini terus berprestasi, paling tidak bertahan di prestasinya, jangan sampai down.
Kemudian bagi guru-guru yang ada di sekolah favorit, ya, di saat menerima siswa yang itu tidak punya prestasi, itu dia juga berusaha mati-matian agar anak ini maju, agar anak ini juga berprestasi. Kalau ini dilakukan, maka sekolah yang favorit juga akan bertahan, sekolah yang dulunya tidak berprestasi atau non favorit juga akan merangkak naik, sehingga akan setara. Itu kalau saya pahami, kalau saya coba analisa mengenai sistem zonasi ini. Untuk misalkan ada yang salah, ada yang kurang tepat, ada yang tidak sopan atau apa, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kritikan, arahan, koreksian bisa disampaikan di komen YouTube saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.